Bab 4440. Adegan api penyucian. Terima kasih teman seiman Qin atas pertimbangan kamu. Credence Tian tiba-tiba merasa takut. Memikirkannya dengan hati-hati, sejauh menyangkut momentum ganas Eric Qin, formasinya di kapal mungkin tidak dapat menahannya. Pada saat itu, jika kapal spiritual dirinya yang timbul lubang besar, bukankah itu sangat memalukan? Serta itu tidak sesuai dengan statusnya. Dan Eric Qin sendiri juga sudah mengatakan di mana itu akan lepas kendali. Jika ada penyangga kedua atau bahkan tiga, di mana akan meledakkan dirinya sendiri sampai mati dalam satu pukulan. Bagus untuk sampai ke pulau, medannya luas dan ada banyak ruang untuk melarikan diri. Eric Qin, biarkan aku berpartisipasi dalam urusanmu kali ini, ya. Melihat Credence Tian telah menyiapkan formasi dan Eric Qin hendak masuk, Finola Su tiba-tiba berkata. Eric Qin terdiam sesaat. Finola Su tidak tahu apa yang dirinya rencanakan dengan Credence Tian, tapi dia pintar dan dia mungkin sudah bisa menebak sesuatu melalui insiden sebelumnya di Jianfeng. Baiklah. Eric Qin mengangguk dan menarik Finola Su ke dalam formasi. Dirinya ragu sebelumnya, apakah akan memberitahu pihak lain apa yang dilihat cermin Bagua, tetapi sekarang dirinya mengatakan yang sebenarnya, itu dapat dianggap sebagai melepaskan beberapa simpul di dalam hatinya. Melihat Finola Su masuk bersama, meskipun Credence Tian sedikit kesal, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Eric Qin mengeluarkan cermin Bagua dan Credence Tian dengan cepat mulai membuat trik. Dengan masuknya Reiki, cermin Bagua berangsur-angsur bersinar. Eric Qin menahan napas dan matanya dipenuhi dengan tatapan penuh harap. Segala sesuatu yang muncul di cermin Bagua akan menjadi kenyataan, yang telah dikonfirmasi 2 kali sebelumnya. Tapi sekarang Pulau Emas berlabuh di tempat peluang. Entah itu hal yang baik atau bayangan yang terus mengganggu, itu sangat berarti bagi dirinya. Seberkas cahaya naik dan sebuah gambar tersebar di depan mereka bertiga. Itu dia. Ketiganya melihatnya. Hal pertama yang muncul adalah di atas lautan, di mana Eric Qin terbang bersama para kultivator Qingzu. Layar berkedip lagi dan semua orang mendarat di pulau terpencil. Pulau ini sangat besar, tidak kalah dengan Pulau Emas. Namun anehnya banyak pohon persik yang tumbuh di pulau ini. Seharusnya pohon semacam ini tidak tumbuh di tempat seperti ini. Namun dalam gambar, pulau itu tidak hanya tidak memiliki pohon lain, tetapi pohon persik tumbuh dengan lebat, hampir memenuhi seluruh pulau. Meski pohonnya belum berbuah, namun bunga persik sudah mekar penuh. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, terkadang kelopak merah jambu beterbangan, menciptakan pemandangan yang indah. Bahkan melalui layar, Eric Qin seperti bisa mencium semburan bunga persik. Kemudian, saat semua orang memasuki pulau, pepohonan bersinar dengan cahaya merah jambu dari waktu ke waktu. Para kultivator yang masuk terlempar keluar satu persatu dan hancur berkeping-keping. Ini seharusnya menjadi pulau peluang. Aku, Tuan Istana Yan dan yang lainnya, pergi mencari peluang. Mata Eric Qin bergerak sedikit. Pulau ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Bentuk pohon persik yang tak terhitung jumlahnya seharusnya semacam formasi khusus. Dan gambar berubah pada saat ini. Saat berikutnya, Eric Qin telah melangkah ke kedalaman hutan persik. Kemudian, pohon persik besar muncul di depan Eric Qin. Di pohon itu, total ada 9 buah persik, tetapi warnanya tidak merah muda matang, tetapi sedikit hijau, jelas buahnya tidak matang. Hal yang paling aneh adalah pohon itu tidak berakar di tanah, tetapi melayang di udara. Buah ini seharusnya semacam buah suci yang meningkatkan Reiki. Eric Qin berpikir sejenak.
Dirinya hanya berjarak satu langkah lagi untuk menyalakan lubang dewa ke-72. Jika dirinya bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan Reiki dalam jumlah besar, maka dirinya dapat naik ke dua kegagalan. Di samping itu, Credence Tian juga menunjukkan keserakahan. Meskipun dia tidak mengetahui efek dari buah suci ini, tetapi hanya dengan melihat pohon aneh ini, dia tahu bahwa efeknya tidak buruk. Namun begitu pohon raksasa itu muncul, gambaran berubah lagi. Seluruh pulau tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan. Bumi terbelah dan pohon-pohon tumbang. Ada semburan gemuruh antara langit dan bumi, lalu sosok yang tak terhitung jumlahnya terus bertarung di udara. Dan di tengah kerumunan ada gas hitam yang mencolok. Itu adalah bayangan hitam itu. Eric Kin langsung mengenali pemilik energi hitam. Selanjutnya, perspektif kembali ke laut. Kali ini, langit tertutup awan gelap, angin menderu terus-menerus, ombak bergulung dan menderu. Yang mengejutkan, mayat-mayat yang identitasnya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas mengambang dan tenggelam dalam ombak dan laut berangsur-angsur berlumuran darah, berubah menjadi lautan darah di siang hari. Di udara, pertempuran berlanjut, dan mayat terus berjatuhan, bahkan gumpalan darah atau anggota tubuh yang terputus. Credence Tian tidak lagi bersemangat, tetapi menjadi pucat. Sangat menakutkan. Kecepatan jatuhnya kultivator di lokasi pertarungan sangat cepat, apa yang terjadi dan berapa banyak orang yang meninggal. Sebagian besar sosok ini kabur dan penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Tapi gambarnya sudah habis, lalu pindah ke langit. Sebuah roh memegang pedang dewa dan tiba-tiba memotong roh di belakangnya menjadi dua. Kemudian kedua roh itu berangsur-angsur menjadi jelas. Eric Kin, Mita Yan. Terdengar suara ledakan di kepala Eric Kin. Bagaimana mungkin dirinya menggunakan pisau Youyang untuk membunuh Tuan Istana Yan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sudah terlambat untuk menganalisisnya dengan hati-hati. Gambar berubah lagi, pertama ada teriakan, lalu bayangan hitam membelah roh menjadi beberapa bagian. Roh yang juga memadat adalah Hengki Li. Bayangan hitam itu tidak berhenti, melainkan menerobos rintangan banyak orang dan membunuh roh lainnya. Telapak tangan hitam itu langsung menembus kepala tubuh ini. Yudhira Ying. Orang ini juga mati. Segera setelah itu, bayangan hitam itu dipotong menjadi dua oleh Eric Kin dan pada saat ini akhirnya terungkap setengah dari wajah seorang pria dalam energi hitam, tetapi dia tidak kesakitan, melainkan tersenyum. Gambar itu tiba-tiba berakhir di sini. Eric Kin sesak napas dan merasa kepalanya akan meledak. Apa yang terjadi selanjutnya? Itu normal pada awalnya, tetapi tiba-tiba pertempuran pecah. Tragis, berdarah dan menakutkan. Air laut diwarnai merah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaan laut. Apalagi Mita yang dibunuh oleh dirinya, sedangkan Yudhira Ying dan bayangan hitam mati satu demi satu. Begitu banyak orang mati hanya dalam beberapa adegan, jadi ketika semua ini benar-benar terjadi, bukankah adegan itu akan berubah menjadi api penyucian di bumi? Credence Tian juga benar-benar terpana. Apakah ini laut warisan atau laut api penyucian? Adegan berdarah di awal sudah cukup membuatnya takut. Namun di bagian akhir, Mita Yan, Hengki Li dan Yudhira Ying mati semua. Dalam sebuah pertarungan, sejumlah besar pejuang kebanggaan jatuh. Pertempuran mengerikan macam apa ini? Semakin dia memikirkannya, dia semakin takut hingga kakinya melemas dan dia duduk di tanah. Teman seiman Kin, ini tidak mungkin terjadi, kan? Kata Credence Tian dengan gemetar. Menurutmu? Eric Kin memelototi Credence Tian.
Jelas-jelas pria ini memiliki cermin Bagua lebih awal dari dirinya dan dia tahu lebih baik dari dirinya sendiri. Jadi apakah gambar yang muncul di dalamnya akan terjadi atau tidak, dia tidak tahu. Lalu aku selanjutnya harus melakukan apa? Credence Tian bertanya dengan gugup. Perang akan pecah dan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Karena Eric Kin akan muncul di lokasi pertarungan, dirinya takut dia akan meminta dirinya dan Sekte Sage untuk ikut serta. Bersambung.